tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Suntoro sebagai PPL Desa Pranggang Kecamatan Pos Klaten. Itu apakah itu pertanian organik tadi sudah di awal sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh beliaunya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kita ini harus kembali lagi ke organik? Kan banyak sekarang istilahnya itu go green. Nah, go green itu apa? Apakah kita harus ke organik? Nah, pertanyaannya itu mengapa kita harus organik? Silakan Pak. Ini makanya itu kaitannya dengan dunia organik ini memang didengung-dengungkan. Mengapa kita kembali ke organik? Kalau kita melihat, jadi sekarang itu bergeliatnya organik ini rata-rata itu istilahnya dimulai dari orang-orang perkotaan. Sama di perkotaan apa? Perkotaan itu orang-orangnya itu sudah mulai sadar akan kesehatan. Karena selama ini yang kita konsumsi itu rata-rata banyak yang mengandung bahan-bahan kimia. Satu contoh sekarang kaitannya dengan beberapa penyakit rematik, kolesterol, kanker ya. Itu anak-anak muda, nggak usah menunggu tua malah nih ya. Muda-muda itu sudah banyak terserang. Ya, seperti saya ini sudah kena asam urat ini. Ini apakah ini termasuk kebanyakan mengkonsumsi sayuran atau makanan itu yang non organik, jadi pengaruhnya ke kesehatan kita. Jadi kan banyak teman-teman seusia saya itu sudah merasakan seperti asam urat, kolesterol tinggi, ataupun diabetes, gula berlebih dalam tubuh. Apakah termasuk itu tadi mengapa kita harus ke organik? Satu memang untuk kesehatan ya. Oke. Menurut jenengan Pak Suntoro, selain untuk kesehatan juga pertanian itu kaitannya dengan bisnis. Orang menjadi petani itu pasti yang dipikirkan apa hasil dari bertani saya, apakah menghasilkan, apakah tidak, menguntungkan atau tidak. Nah, jadi pola pikir masyarakat petani kita kan seakan-akan gini, kita tanam hari ini, kalau bisa besok pagi itu kan sudah memanen. Nah, secara bisnis kalau kita perbincangkan organik dengan bisnis, apakah ini juga menguntungkan pertanian organik itu? Pak Tony, jadi di masyarakat petani, kalau saya selaku penyuluh mendengung-dengungkan, mengajak petani kita untuk berbudidaya organik, itu tantangannya luar biasa, sulitnya luar biasa. Karena masih ada anggapan bahwa satu, petani organik itu sulit ya. Kemudian yang kedua, bahwa tanaman yang dari organik ini harus mahal, harus mahal kita jual. Nah, padahal kalau kita paham betul, tani organik itu semakin lama betulnya kos yang kita keluarkan itu semakin sedikit. Tanah selama ini kita kasih namanya vokasi ya, kalau lama-lama kebutuhannya dan tidak terlalu banyak. Sehingga kalau kita hitung secara bisnis, pertanian organik ini tentu menjanjikan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Nah, makanya kita memang selaku penyuluh pendamping itu harus selalu siap mendampingi. Karena apa? Rata-rata ini keluh kesahnya di marketingnya. Marketingnya memang sulit. Kita didengung-dengungkan untuk budidaya organik, tapi pasarnya, nah ini, ya nyuwun sewu, namanya petani orang kampung, apalagi yang sudah tua-tua. Kalau kita ajak untuk hal-hal yang sifatnya marketing ke luar kota, ini ya memang jauh dari pola pikir dia. Padahal ini kalau kita terjuni
padi organik, sayuran organik. Ini sangat-sangat menjanjikan. Bisnis organik itu sekarang sudah terbuka lebar ya. Iya, iya. Tapi mungkin kebanyakan petani itu mungkin kurang informasi. Kan mereka beranggapan bahwa petani organik itu satu, biayanya mahal. Kemudian kedua, marketingnya, pasarnya. Setelah kita menanam, nanti pasarnya kemana? Nah, itu kan juga termasuk permasalahan. Terus sekarang selain tadi bisnis organik ya, bisnis pertanian organik, berapa persen Pak Sun? Misalkan nggak usah jauh-jauh lah, skalanya Kecamatan Pelosok Klaten ataupun Desa Pranggang ini berapa orang yang sudah melakukan pertanian secara organik ini? Apakah belum ada? Nah, kalau belum ada ya ini tantangan kita. Tantangan kita sebagai kaum milenial yang masih muda-muda, mungkin kan pikiran orang tua dengan pikiran orang muda itu kan juga berbeda. Nah, kalau orang tua-tua kita sementing menanam, kalau bisa besok sudah panen lah. Padahal kita tidak tahu efek samping. Sekarang itu kemarin itu saya juga lihat sendiri, ini petani terong itu beliau itu menyemprot tanaman terongnya itu dengan beberapa jenis semprot bahan. Misalkan ini kan nggak boleh kita sebutkan. Nah, itu dijadikan satu, kemudian diublek ya, bahasa Jawanya diublek, kemudian ditaruh di tangki itu, sprayer itu lah. Ya memang beliau ini beranggapan ketika saya semprot pasti hamanya mati. Ya. Terus daunnya hijau, tidak dimakan ulat. Kemudian buahnya itu segar. Nah, tapi tidak tahu efek samping dari bahan-bahan kimia itu kan juga tadi sudah disampaikan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Misalkan tadi seperti asam urat, kolesterol, diabetes dan penyakit-penyakit yang mengerikan seperti kanker. Apakah itu juga pengaruh dari penggunaan bahan-bahan kimia di pertanian kita? Tetapi ini juga sangat menarik sekali. Tapi kita lihat dulu, kita seruput kopi, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Suntoro. Cus.